Alhamdulillah sehat. Teacher sehat kan? Sehat. Saya lihat tetap semangat ya walaupun sedang berpuasa. Iya, tentunya kita harus tetap semangat. Jadi tidak ada alasan kita ini sebagai orang berpuasa untuk bermalas-malasan. Tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teacher. Luar biasa ya persiapannya Bapak Akbar. Siap, teacher. Menghabiskan waktu untuk berinteraksi. Iya, siap, teacher. Tentunya kan untuk kecerdasan anak bangsa. Ini Bapak besok akan melakukan pembelajaran di kelas. Siap, kan, teacher. Pak. Jadi mengenai pembelajaran besok, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bapak nih. Siap. Materi apa pelajaran besok yang akan Bapak sampaikan kepada anak murid? Ya, kebetulan besok adalah materi bahasa Indonesia. Untuk pembelajarannya itu mengenal bentuk struktur tubuh manusia pada anak-anak. Jadi untuk materi besok tujuannya otomatis untuk mengenal. Iya, anak-anak itu bisa mengenal bentuk tubuh manusia dengan baik. Dengan baik. Iya. Siap, bisa. Jadi kalau dia tujuannya untuk mengenal anggota tubuh Manusia. atau struktur tubuh manusia dengan baik, sudah otomatis ada metode yang akan Bapak pakai kan? Iya, begitu? betul, teacher. Kalau boleh tahu apa metode Iya. untuk pembelajaran besok? Ada dua metode, teacher. Yang pertama itu metode berdiferensiasi. Oh, diferensiasi. Iya, teacher. Itu bagaimana itu konsepnya kalau metode diferensiasi? Iya. Nantinya dengan metode berdiferensiasi ini anak-anak itu kita kelompokkan, teacher. Oh, berarti melakukan pengelompokan. Iya, supaya kita bagi mereka kelompok masing-masing untuk tujuannya adalah memberikan metode belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai kebutuhan Iya, betul, mereka, teacher. iya. Yang kedua itu membiasakan budaya positif, teacher. Oh, Jadi dalam penerapan budaya positif. iya, teacher, di kelas nanti saya akan mengajar bagaimana anak-anak itu bisa tertib dan baik di dalam kelas. Tetap tertib, Iya, teacher. walaupun proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Siap, teacher. Tentunya keduanya ini juga saya berharap ini terus dilanjutkan, terus berkelanjutan, berkontinu. Tidak hanya sekali dua kali dilaksanakan. Sekali pembelajaran Iya. saja. Siap, Jadi teacher. tadi metode pembelajaran yang berdiferensiasi lalu membudayakan budaya Positif, positif, betul, teacher. penerapannya ya Pak. Lantas dari kegiatan pembelajaran besok mengenai alat peraga ini bagaimana persiapannya? Iya, tentunya. Ini pertanyaan bagus nih. Tentunya memang alat peraga itu kita butuhkan, teacher. Iya. Saya kebetulan membuat dua bentuk, bentuk poster dan bentuk video. Kenapa kita buat seperti itu? Kenapa saya buat seperti itu, teacher? Karena memang setiap siswa itu, setiap peserta didik itu memiliki sikap dan kemampuan yang berbeda-beda, teacher. Oh, iya. Ada siswa yang mudah mengerti, mudah mudeng itu dengan melihat gambar poster. Ada juga yang dengan melihat video dia lebih mudah memahami, teacher. Ya, nantinya kita berharap dengan alat peraga ini mereka bisa lebih cermat untuk menyerap ilmu yang kita sampaikan, teacher. Berarti Bapak secara tidak langsung melakukan penggolongan ya Iya, dalam teacher. pembelajaran ya melalui diferensiasi tadi ya Pak. Siap, teacher. Jadi dari alat peraga tersebut, kalau boleh saya tahu ini sumbernya dari mana nih? Kalau Iya. boleh? Saya ambil contoh kita buat video. Tentunya kan kita buat modelnya itu model PowerPoint misalnya. Iya, PowerPoint. Nah, saya buat bahan sendiri, tapi tentunya referensinya kita ambil dari website, dari internet ya. Berarti dari banyak sumber ya Bapak ambil ya. Iya, Luar betul, biasa. Persiapan Bapak sepertinya besok sudah sangat matang ya Pak ya. Jadi begini Pak, mendengar cerita-cerita sharing-sharing kita Kita hari ini, siap, saya sangat mendukung pembelajaran Bapak besok Siap, agar siap. efektif berjalan ya. Siap, teacher. Jadi saya harapkan besok Bapak bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan baik dan maksimal. Siap, teacher. Hari ini perencanaan, besok pelaksanaan. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Baiklah, jadi saya tunggu ya Pak progresnya besok ya. Siap, Bagaimana teacher. observasinya. Saya harap berjalan lancar. Amin. Kita sudahi dulu, kita lihat dan kita besok ketemu besok hari. Siap, teacher. Oke, selamat siang. Bapak. Siang, teacher. Terima kasih. Langsung balik kanan, langsung masuk ke kelasnya. Iya, masuk ke kelas. Iya, masuk terus. Selanjutnya perempuan. Iya.
Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, masing-masing sekarang. Silakan duduk. Coba yang duduk di sini. Ini namanya apa? Bibir. Terus kalau yang tanpa kalau terlihat mata. Terus kulturan. Telinga, iya bagus. Terang sudah benar. Terus lagi-lagi hati itu sini, iya. Oh iya udah nggak apa-apa. Sekali lagi. Nah sekarang ada apa? Sekarang bapak tanya. Ada apa teman-teman? Ini namanya apa? Ini namanya telinga. Ini namanya mata untuk apa? Telinga untuk mendengar bagus. Ini namanya apa? Tangan. Yang ini? Iya bagus. Kasih tepuk tangan. Pelajaran pada hari ini tentang mengenal kerangka tubuh manusia telah selesai. Bagaimana perasaan hari ini? Senang sekali, luar biasa. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat pagi kepada Bapak Akbar. Gimana kabarnya pagi ini, Pak? Sehat? Menyenangkan ya, walaupun ada insiden. Iya, kecil, begitulah. Dan jadi uji pada pagi hari ini. masih bisa kita Tetap semangat. kondisikan. Betul bisa. Gimana nih menyangkut pembelajaran yang sebelumnya sudah saya lakukan observasi, lalu Bapak sudah melakukan pembelajaran yang memakai metode diferensiasi serta penerapan budaya positif di kelas. Dan bagaimana perasaannya nih, Pak? Alhamdulillah sejauh ini dari saya belajar di kelas metode yang kita gunakan berdiferensiasi, alhamdulillah anak-anak cukup antusias dengan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, namun daripada itu tentunya walaupun semua antusias tapi tetap ada kekurangan. Itu kalau boleh tahu judul pembelajaran kemarin itu apa ya, Pak? Mengenal komponen kerangka tubuh manusia. Iya, Ya, mengenal struktur anggota tubuh manusia. Iya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sebagai bahan supervisi saya ya, Pak ya. Yang pertama itu menyangkut kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran kemarin. Apakah sudah tercapai? Bagaimana menurut pengalaman Bapak? Kalau kita katakan tercapai, tentunya belum sepenuhnya. Artinya kita sudah menerapkan metode belajar berdiferensiasi, menerapkan budaya positif kepada anak-anak. Alhamdulillah, kalau dikatakan tercapai belum sepenuhnya. Ya, karena tentunya dari metode kita ini banyak juga PR-PR yang harus saya siapkan terkait dengan yang pertama itu menerbitkan murid, sama yang kedua itu membudayakan anak-anak untuk kegiatan positif. Iya, serta bagaimana kita memberikan materi kepada anak-anak itu jauh lebih kreatif. Iya. Tapi perlu ada Variasi yang sifatnya berkesinambungan gitu ya, Pak ya. anak-anak. Lalu reaksi murid dari pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan itu gimana? Tentunya antusias kita seperti yang bahasan kita bicara kemarin, observasi itu bagaimana metode kita untuk memberi paparan kepada anak-anak dengan menggunakan
gambar, video, tentunya anak-anak suka antusias. Tapi begitu pun ada beberapa peserta didik yang sudah kita berikan metode belajar dengan membuat gambar, dengan membuat video. Tetap ada juga yang mana anak itu masih belum antusias, masih belum respect terhadap paparan yang kita sampaikan di depan sini. Tapi kalau kita hitungkan presentasinya 60 sampai 70 sampai 80% anak-anak itu antusias. 60 sampai 70%. Iya, kurang Berarti lebih. pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu bisa saya simpulkan termasuk pembelajaran yang apa ya? Efektif gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ranah pengembangan yang ingin Bapak capai kemarin itu apakah sudah tepat atau gimana ini? Dari hasil pembelajaran kemarin bagaimana? Kalau yang saya lihat itu tepat, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan anak-anak itu bisa disiplin, bisa mengudayakan peraturan yang sudah kita tetapkan kepada anak. Kesepakatan kelas. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita katakan sudah tepat, namun perlu ada hal yang harus saya siapkan yang nantinya anak-anak itu bisa lebih tertib dan disiplin untuk mendengarkan paparan. Karena kebetulan ini kan Bapak kemarin itu di kelas 1 ya. Iya, Otomatis kan memaklumi lah bagaimana murid kelas 1. banyak apanya kan Pak. Iya. Intens lagi untuk menertibkan murid ya. Iya, serta yang saja itu kefokusan anak ini tadi dalam mendengarkan paparan kita tadi. Jadi bagaimana kita bisa mengambil fokus mereka untuk supaya mereka itu bisa lebih tepat lagi cermat dalam mendengarkan materi kita. Jadi fokusan mereka itu. Dengan kata lain Bapak harus lebih membuat diri Bapak tertarik. Iya, artinya ketika kita menyampaikan anak-anak itu bisa lebih fokus ke kita. Mata tertuju kepada Bapak. Iya, mereka lebih mengambil fokus kepada kita dan lebih memperhatikan kita kan. Perhatikan ya Pak ya. Iya. Lalu kalau sudah menyangkut tentang tadi kita sudah membahas tentang pengembangan. Pembelajaran yang kemarin Bapak terapkan itu apakah sudah sesuai dengan gambaran atau rencana yang sudah terpikir, yang sudah terimajinasi sebelumnya oleh Bapak? Seperti yang saya tadi, kalau kita katakan sudah pas atau belum gitu. Sudah pas atau 60 sampai 70% sudah pas. Tapi tetap kita memperhatikan bagaimana murid itu bisa lebih apa ya, lebih kental lagi di dalam kelas untuk tertarik dalam apa yang disampaikan. Artinya tetap kita memperhatikan bagaimana membagi anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya gitu. Tapi karena gitu juga ada beberapa hal yang harus saya pertimbangkan. Ada hal yang sudah kita buat untuk mendiferensiasi, tapi yang saya sampaikan seperti tadi, ada anak murid yang tetap saja dia kurang fokus gitu, kurang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Walaupun itu sudah membuat metode belajar kita membagi mereka suatu belajar. Bapak sudah melakukan pengelompokan. Iya, tapi tetap saja ada murid peserta didik yang masih tetap kurang fokus, kurang tertarik. Lebih membutuhkan perhatian. Itulah kayak kita. Jadi hal ini Mak, kalau boleh saya mereview ya Pak, hal memuaskan dan kurang memuaskan dari pembelajaran Bapak kemarin apa? Ini pertanyaannya solusi ketidakpuasan saya atau murid itu? Dari Bapak. Oh. Jadi hal memuaskan dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu dan yang tidak memuaskan itu apa? Ya kalau menurut saya itu hal yang memuaskan itu gitu. Jadi kan kita membuat ini saya ngasih materi tentang mengenal tentang struktur kerangka logis ya dalam bentuk video dan gambar. Artinya ketika kita merubah
metode belajar kita yang tadinya kita belajar hanya menggunakan buku nih misalnya, nah kita variasikan ke bentuk video dan gambar. Nah secara nggak langsung anak-anak senang tuh dilihatkan video dan foto tentang kerangka manusia. Jadi mereka itu kayak merasa lebih senang, lebih aktif ketika kita membuat metode pembelajaran itu dalam bentuk video. Mereka sama-sama happy, sama-sama have fun di dalam kelas, artinya tidak monoton begitu aja. Jadi puasnya saya di situ ketika mereka lebih antusias untuk belajar dengan dengan kita menyediakan pembelajaran kita dengan bentuk video dan foto. Oh, berarti karena antusiasme mereka itu kepuasan saya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran yang sifatnya berbeda dari sebelumnya, Iya, Pak, gitu. ya? Jadi saya merasa puas dengan Ibaratnya seperti apa Bapak melakukan variasi ya Pak? Iya betul. Tapi tentunya dari kepuasan ataupun ketidakpuasan saya ada beberapa hal yang harus saya terapkan dalam kelas. Yang pertama itu semakin kita meningkatkan minat anak-anak itu terhadap literasi membaca. Yang kedua, mungkin kita selaku guru di dalam kelas kita perlu melakukan pendekatan kepada anak-anak yang saya sampaikan tadi Bu, meskipun kita sudah membentuk metode belajar kita itu diferensiasi, melakukan dalam bentuk gambar dan video, menyajikan seperti itu, ada juga anak-anak yang tidak respect ataupun tidak fokus. Nah kita harus melakukan pendekatan kepada anak itu supaya anak itu pun bisa lebih fair ke kita gitu. Artinya kita pendekatan kepada mereka dulu, kita kenali mereka supaya mereka lebih dapat feel-nya ke kita gitu, supaya nantinya ketika kita sudah dekat dengan dia bisa menerima pelajaran yang kita sampaikan dalam bentuk menyajikan sistem diferensiasi dan bentuk video penerapan terus dalam kelas gitu. Jadi apa namanya itu tetap harus melakukan pengembangan Kepada apa ya? pembelajaran saya Bu. Iya. Karena murid-murid ini kan di kelas 1 banyak yang lebih membutuhkan perhatian kita kan. Siap bisa Dibandingkan dengan yang kelas-kelas besar gitu ya. Jadi pembelajaran Bapak, ya, pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu pencapaian muridnya menurut Bapak aktifnya itu berapa persen? Kalau kita kalkulasikan anak-anak itu ya antusias mereka itu jauh lebih mending, lebih baik dari yang sebelumnya. Karena apa? Dari yang sebelumnya kita menggunakan metode yang biasa-biasa saja, itu mereka lebih cenderung bosan, monoton, gitu-gitu aja mereka rasa belajar. Jadi sejauh ini bisa kita katakan hampir 80%. Bagaimana antusias mereka belajar dalam kelas dari bentuk penyajian yang kita sampaikan itu. Penyajian yang sudah Bapak. Iya bisa. Jadi pencapaian murid bisa dibilang sangat baik ya Pak? Iya sangat baik dari yang sebelumnya. Artinya ada progres mereka. Perubahan. Lalu ini solusi dari ketidakpuasan Bapak. Ketidakpuasan Bapak. Oh iya ketidakpuasan dulu. Ketidakpuasan Bapak, solusi yang Bapak rencanakan itu apa? Tadinya kan kita menyajikan bentuk pembelajaran kita berdiferensiasi, menyajikan bentuk video dan gambar. Jadi kita berharap mereka bisa lebih antusias, ternyata tidak. Ada beberapa murid tadi yang saya sampaikan yang masih tetap saja dia itu bosan gitu. Jadi itulah rasa tidak puas saya. Jadi itu PR jadi PR untuk saya. Bagaimana kiranya seluruh murid di dalam kelas itu yang benar-benar antusias. Tapi nyatanya kan nggak seluruhnya antusias. Iya, pasti ada. Iya. Pasti ada. Iya. Jadi Beberapa kan. iya jadi itu tadi. Mungkin dari kejadian itu kita bisa mengambil contoh nanti ke depannya, kita bisa buat S-breaking misalnya. Artinya sebelum kita memulai pembelajaran kita buat S-breaking seru-seruan sama anak murid, dan di tengah-tengah materi ini kita bisa buat S-breaking lagi. Jadi mereka itu nggak terus-terusan menerima materi yang mana mereka kadang bosan gitu. Kita buat S-breaking dalam kelas seru-seruan kepada anak-anak supaya anak-anak itu lebih mendapatkan mendapatkan sesuatu feel yang enak gitu dari pembelajaran kita, bukan hanya sekedar pembelajaran saja bukan, tapi Penyampaiannya iya betul. berbeda. Benar. Ya kan
memang seperti ini, kalau kita membuat ice breaking itu secara langsung kita lagi membuat mereka itu relax gitu Iya. kan, dengan adanya ice breaking gitu. Iya Pak ya, berarti apa namanya, Bapak sudah menemukan solusi dari ketidakpuasan Bapak Iya. terhadap pembelajaran Iya, betul. kemarin yang efeknya itu untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, Gitu ya betul. Pak ya. Tentunya kan kalau kita membuat metode itu kan kita berharap metode etika yang kita buat itu bisa membuat anak-anak lebih antusias. Namun nyatanya ketika kita merealisasikan metode pembelajaran kita itu nggak semuanya bisa menerima. Nah, kan gitu. Makanya kita katakan hanya 60-70%, tapi menyentuh hampir 80% sudah antusias daripada peserta didik di dalam kelas gitu. Ya, di posisi 80. Hampir ya, Pak. 80%. Iya, iya. Jadi kita sudah hampir sampai di penghujung pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Dari pengalaman pembelajaran Bapak kemarin, saat saya melakukan supervisi kemarin, apa nih perbaikan diri yang akan Bapak lakukan supaya bisa Baik lagi untuk baik lagi dalam melakukan kegiatan Bapak ini? ya mungkin dari praobservasi yang disampaikan beberapa bulan yang lalu di waktu bulan Ramadan, dari sebelum saya membuat metode di dalam kelas, saya itu juga sudah berusaha untuk menerapkan bagaimana kiranya anak-anak itu bisa lebih mudah untuk menerima paparan yang kita sampaikan dalam kelas. Artinya saya berharap juga dengan saya belajar kecil dan kita belajar seri-seri seperti ini, nantinya itu bisa menjadikan saya lebih baik lagi untuk mengajar dalam kelas, serta saya bisa bagaimana cara saya ini ke depan bisa berinovasi dalam lebih gencar lagi untuk mencari metode pelajaran kepada anak. Semakin berinovasi. Iya, harus berinovasi untuk bisa kalau dari saya. Iya, mantap itu Pak. Saya sangat dukung 100%. Ya, Iya. karena perubahan itu kan harus selalu kita lakukan kan Pak. Iya betul. Kita melakukan Harus ada perbaikan dari hari yang lalu ke hari selanjutnya, bukan semakin menurun. Iya, bagus Dan sekali. yang selanjutnya harapan saya mungkin dengan adanya metode pembelajaran kita dalam kelas, baik terdiferensiasi, membudayakan hal positif dalam kelas, mendisiplinkan anak-anak ini terus kita gencarkan ke depan, terus berkelanjutan, artinya berkontinu, tidak sampai hanya sekali dua kali, tapi terus dilakukan ke depan. Sinambungan. Betul bicara. Jadi jangan sampai nantinya ini kita hanya lakukan sekali dua kali saja, sekali dua kali, tapi seterusnya. Alhamdulillah dari paparan yang kita sampaikan kepada anak-anak tentang mengenal struktur tubuh, bentuk struktur tubuh manusia, mereka lebih cepat menangkap, lebih mudah mengerti dari apa yang kita sampaikan. Tentunya mereka kan happy dalam kelas. Kita sajikan dulu video, ini namanya apa? Ini namanya ini Pak. Jadi mereka lebih enak belajar gitu. Lalu peran kepala sekolah yang Bapak harapkan ini apa? Kalau Iya. boleh tahu? Kalau kita kan kepala sekolah, mungkin saya berharap ibu kepala sekolah juga kiranya tetap bisa mendukung penuh kinerja guru-guru di sekolah ini. Tentunya ketika kita misalnya kita butuhkan meja belajar yang nantinya meja belajar itu bisa seperti fokus. Nah, bagaimana itu kepala sekolah bisa menyiapkan apa yang perlu kita buat nantinya. Kita misalnya butuh fokus, maka dari itu sekolah juga harus menyediakan media tersebut. Mudah-mudahan nanti menjadi pertimbangan kan Iya betul. sama kita ya. Jadi begini ini Pak Akbar, percakapan pasca observasi yang kita barusan lakukan. Saya memberi Bapak sudah menemukan saran sebenarnya untuk perbaikan itu Bapak. Tinggal lagi saya ingin menguatkan Pak, perlu adanya inovasi ya yang sifatnya tidak monoton kan begitu dari pembelajaran yang Bapak lakukan, karena ini kelas 1 jadi harus ada variasi-variasi setiap kita menyampaikan materi pembelajaran kan. Jadi murid-murid yang tadinya tidak fokus ada
merasa tertarik, kan begitu. Iya, itulah catatan kita. Catatan kita, dan itu tidak hanya untuk Bapak sebenarnya, tapi untuk saya sendiri dan untuk semua guru yang ada di sekolah kita nanti gitu, Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi usaha Bapak dalam melakukan pembelajaran di kelas kemarin, dan itu saya harap bisa menjadi penyemangat untuk Bapak semakin memperbaiki. Oke? Betul, bisa berjalan. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih dari seri-seri kita beberapa bulan yang lalu di bulan Ramadan. Saya lebih semakin lebih bisa meningkatkan mutu saya untuk memberi paparan kepada anak, khususnya untuk belajar dari seri-seri kita. Terima kasih. Wawasan. Iya benar. Jadi cukup kita cukupkan hari ini ya Pak Akbar.